warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan atau menjelaskan sejarah dari Sunan Bonang. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang sejarah Sunan Bonang, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Geza Dwi Rahmania, absen 16. Perkenalkan, saya Fernando Ika Saputra dari absen 15. Perkenalkan, saya Mazaya Syahla Putri Fadli Sairah, absen 21. Wali Songo bagian 4, Sunan Bonang. Sunan Bonang salah satu tokoh dalam Wali Songo yang bukan hanya menguasai ilmu fikih, usuluddin dan tasawuf, tetapi juga menguasai bidang-bidang seni, sastra, serta arsitektur. Lahir dengan nama Raden Mahdum Ibrahim di Ampel Denta pada kisaran tahun 1465 Masehi. Beliau merupakan putra keempat dari Sunan Ampel. Ibunya adalah Nyi Ageng Manila, putri dari Arya Teja, Adipati Tuban. Sunan Bonang juga memiliki seorang adik yang bernama Raden Khosim. Kelak Raden Khosim dikenal sebagai Sunan Derajat. Dewi Murtosiah, saudara perempuan Sunan Bonang, diperistri oleh Sunan Giri. Sedangkan Dewi Murtosimah, saudara perempuan Sunan Bonang lainnya, diperistri oleh Raden Patah, Sultan pertama Demak. Kekerabatan dengan keluarga Adipati Tuban membuat Sunan Bonang memiliki hubungan erat dengan wilayah tersebut. Sunan Kalijogo, murid dari Sunan Bonang, merupakan putra dari Arya Wilatikta Adipati Tuban. Ayah Sunan Kalijogo adalah adik dari ibu Sunan Bonang. Pendidikan keagamaan Sunan Bonang dimulai dari Ampel Denta. Beliau memperoleh pendidikan agama dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Beliau belajar bersama dengan para santri Ampel Denta lainnya, seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Suatu ketika, Sunan Bonang dan Sunan Giri dalam perjalanan haji dan singgah di Malaka. Di Malaka, mereka bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Selama di Malaka, Sunan Bonang dan Sunan Giri belajar kepada Syekh Maulana Ishaq. Beberapa waktu kemudian, Sunan Bonang dan Sunan Giri menunda kepergian ke Mekah dan memutuskan untuk kembali ke Jawa. Syekh Maulana Ishaq mengatakan bahwa kondisi Jawa saat itu lebih membutuhkan dakwah Islam secepatnya. Sesampainya di Jawa, Sunan Bonang memilih Tuban sebagai awal dakwahnya, sedangkan Sunan Giri memilih Gresik. Sunan Bonang tidak hanya berdakwah di Tuban. Beberapa tempat di pedalaman Jawa tidak luput dari upaya dakwahnya. Kediri pada waktu tersebut dikenal sebagai pusat penganut ajaran Tatra Bhairawa, salah satu sekte dalam Hindu Buddha. Pada Babad Daha Kediri, sebagaimana dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sunan Bonang mengalami perlawanan hebat dari para tokoh Tantra Bhairawa. Upaya dakwah Sunan Bonang dimulai dengan membangun sebuah masjid yang terletak di bagian barat Kediri. Buto Lokaya, tokoh penting dalam aliran Tantra Bhairawa, menentang keras dakwah yang dilakukan Sunan Bonang. Tindakan kekerasan tidak selalu bisa dihindari oleh Sunan Bonang maupun para wali lainnya. Penolakan dakwah Sunan Bonang oleh Buto Lokaya berujung pada kekerasan fisik. Namun, Sunan Bonang berhasil mengatasi situasi tersebut. Buto Lokaya kemudian menjadi salah satu murid Sunan Bonang. Begitu halnya dengan tokoh Nyai Pluncing, sosok penerus ajaran calon arang. Pada akhirnya, Sunan Bonang berhasil mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam Babad Daha Kediri, diceritakan bagaimana Sunan Bonang mengubah aliran Sungai Berantas. Berbekal pengetahuannya, Sunan Bonang mampu mengeringkan sebagian dari Sungai Berantas. Sunan Bonang juga mampu membuat sebagian Sungai Berantas kebanjiran.
Pada Serat Kandaning Ringgit Purwo yang juga dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo disebutkan sosok Ajar Blacak Ngilo penentang dakwah Sunan. Sunan Bonang adalah salah satu dari Wali Songo yang lahir sekitar tahun 1465 sebagai putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manilah. Iya, dikenal karena metode dakwahnya yang unik, yaitu menyebarkan Islam melalui sastra dan filsafat. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 di Tuban, dan makamnya kini menjadi salah satu tujuan ziarah penting. Nah, metode Sunan Bonang itu berbagai macam. Salah satunya ada melalui kesenian, melalui sastra, dan melalui ilmu spiritual. Peninggalan Sunan Bonang. 1. Makam. Tempat pemakaman Sunan Bonang yang berada di Tuban. Namun, pendapat lain mengatakan makam Sunan Bonang terletak di Bawean. 2. Kitab atau buku yang berisi pemikiran dari Sunan Bonang. Karya sastranya yang berjudul Suluk Ujil sebagai karya sastra yang paling terkenal. Kitab ini berada di perpustakaan Belanda. 3. Sumur Serumbung yang terletak di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Tuban yang airnya diyakini memiliki berkah. Kontribusi seni dan budaya Sunan Bonang dalam penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa